seneng Mas banget Ari. ini ya teman-teman di acara Arya Eko Prasetyo Show episode pertama. Wah, ini spesial banget. Saya ditemenin sama guru, teman, Waduh. mentor saya nih, Kang Waduh. Purwa Abdillah. Kang Purwa. Tepuk tangan Mas Ari Eko Prasetyo Show. Nyoba aja ini ceritanya, nanti bagus apa enggak feedbacknya dari teman-temannya. Siap Mas. Dan Ini juga kebalik nih, Mas Ari yang kenapa? harusnya jadi guru saya. Mas Ari. Wah, Saya tuh banyak belajar juga dari Mas Ari tentang dunia digital. Yang ternyata, waduh, Masya Allah Mas, itu adalah hamparan dunia yang sangat luas juga ternyata. wah iya, apalagi sekarang ya, pas lagi kita di rumah aja memang online, belajar jarak jauh, nih udah jadi kayak semua orang perlu jadi makanan sehari-hari ya Kang Purwa ya. Iya, benar. Oke. Buat Mas Ari yang udah sering di dunia online, digital, ngoprek apa Mas, web kayak gitu-gitu. Sebetulnya kondisi seperti ini sama Mas Ari sendiri keprediksi nggak sih Mas? Oh, one day pasti kita tuh bakal di rumah terus dan kondisinya semua orang akan go online gitu Mas. Kalau prediksi jelas, tapi kalau secepat ini itu kayaknya semua orang tidak memprediksinya ya. Benar. Dalam waktu yang benar-benar apa ya, kayak blazing fast apa sih? Blazing fast cepet banget. Benar. Kalau grafik mah eksponensial ya. Eksponensial, tiba-tiba kita perlu dari rumah, perlu adaptasi hal-hal baru kayak gini. Nah tapi digital, nah tadi ya Kang Purwa bilang saya biasa di internet, saya biasa bikin sesuatu, tapi kalau ngobrol di kamera, di depan umum, tetap Kang Purwa ini guru saya. Saya inget banget dulu ikut workshop di Solo berdua sama istri. Dan Kang Purwa itu adalah salah satu mentornya. Jadi pasti saat itu Easy to Speak tahun berapa Kang Purwa ya? Di Solo itu 2018 ya Mas ya? 2018 ya, 2018. Iya. Saya belum. Alhamdulillah ketemu. Saya masih tinggal di Solo, belum pindah ke Bandung. Dan ketika pindah di Bandung, ya ketemu lagi, kita nyambung lagi. Alhamdulillah. Jadi sempat jadi orang Bandung 2 tahun ya Mas Ari ya? Iya, jadi tetangganya Kang Purwa ya. Meskipun saya di bawah banget, Kang Purwa di atas banget gitu. Tapi itu di gunung ya. Di gunung. Di bawah. Jauh banget ya Mas. Iya. Betul. Masya Allah nih, Mas Ari. Sebetulnya kalau kita bicara apa ya tentang dunia ngomong, dunia bicara, saya jadi tersadarkan dengan satu kondisi Mas, bahwa ketika online semuanya. Dan semuanya dari rumah aja, mau nggak mau orang-orang akhirnya dipaksa untuk bisa berkomunikasi kan dengan lebih baik. Betul. Gitu. Apalagi skill ini kan penting banget ya. Saya juga, saya merasa terus belajar sih. Artinya ngomong di depan tuh nggak mudah. Dulu inget banget saya malu-maluin ya di kelas etos itu. Beneran di depan nggak bisa ngomong gitu. Bahkan saya sering saya dulu pernah beberapa kali punya pengalaman yang nggak bagus di panggung. Oh gitu Mas. Iya, pidato 17-an gitu. Tapi akhirnya ya tadi karena pengen belajar ya. Karena saya percaya bahwa berbicara di depan umum itu kan skill ya Kang Purwa ya. Ya, betul. Dan skill itu perlu diasah, perlu belajar. Dan ya ini Kang Purwa nih guru saya nih. Waduh. Iya. Dan iya betul Mas. Bicara itu skill sehingga diasah, dilatih. Memang ada orang-orang yang dilahirkan misalnya dengan kemampuan bicara yang sudah spesial begitu ya. Dan itu kespesialan itu juga karena lingkungan dari kecilnya yang sudah terbentuk. Misalnya orang tuanya yang memang suka tampil di depan, anaknya sering melihat gitu Mas. Termasuk perjalanan saya pun di dunia public speaking, komunikasi, it's a career, sekarang jadinya karir beneran di situ Mas Ari. Karena apa? Karena saya dulu dicemplungin dari zaman kecil itu. Gimana tuh? Dicemplunginnya ini Mas, sering
data untuk ikut lomba-lomba. Lomba apa coba? Apa? Lomba dakwah. Waduh. Dulu Luar biasa. dari SD mas, kelas 5, kelas 6 saya ingat betul. Jadi di pesantren itu zaman saya kecil di kampung itu mas, kalau ada Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, itu kan selalu ada lomba-lomba ya. Dan hampir setiap ada lomba dakwah, lomba pidato itu saya selalu diikut sertakan. Gitu Mas Ari. Udah keren dari kecil ini. Enggak, malu-maluin dulu Mas. Tetap proses belajarnya luar biasa gitu juga. Jadi memang di awal itu pasti malu-maluin ya. Saya kira Kang Purwa itu di awal langsung bisa keren gitu. Tentu tidak. Enggak lah Mas, enggak. Belajar dulu Mas. Dan saya nggak ngeh bahwa skill itu dilatih dari kecil. Ngehnya itu begitu sekarang saja. Pas sudah masuk ke dunia komunikasi, ternyata pekerjaannya juga jadi MC. Kemudian juga dengan Kang Nugi bikin Easy to Speak. Oh, memang ini tuh perjalanan dari kecil gitu Mas Ari. Gitu. Oke. Dan mulai semakin suka bicara dan dalam tanda kutip ya Mas Ari, banci tampil. Iya, saya melihat Kang Purwa itu ya kalau di panggung kan sebagai informasi ya buat teman-teman semua. Ya. Jadi Kang Purwa ini selain juga mengajar kelas berbicara di depan umum, kemudian juga MC ya Kang Purwa ya di berbagai acara. MC. Betul. Jadi kalau teman-teman ke Instagramnya Kang Purwa itu ada di bagian bawah ya, Purwa Abdillah. Yeah. Waduh, itu fotonya keren-keren banget pakai jas. Kelihatan lah. Kemudian, itu persona Mas. Oh, persona. Sekarang kawasan sarungan aja ya. Ya di rumah bebas ya, tapi kalau pas lagi on stage gitu, pas lagi bener-bener perform, aduh nggak, ya keren banget lah. Kemudian juga ngisi kelas online ya sekarang ya Kang Purwa ya untuk alhamdulillah berbicara untuk public speaking. Kemudian juga dulu apa sekarang masih jadi penyiar Kang Purwa? Saya sudah berhenti menjadi penyiar radio Mas Ari sejak 31 Mei 2021 kemarin. Oh, baru banget ya. Baru banget. Setelah berapa lama itu Kang Purwa? 12 tahun Mas. 12 tahun, luar biasa. 2009 saya awal menjadi penyiar radio, dan itu awal kenapa saya jadi penyiar radio juga ternyata pengalaman masa kecil Mas, perjalanan masa kecil. Jadi selain lomba-lomba ikut pidato, lomba dakwah dulu mah ya, SMA mulai ikut lomba-lomba pidato bahasa Sunda, kemudian juga bahasa Inggris gitu. Nah ternyata saya juga dari kecil itu pendengar radio. Sukanya dulu dengerin dongeng Mas Ari. Dongeng, jadi suka banget. Kalau dulu tuh di Kuningan dengerin dongengnya tuh tiap jam 2 siang, jam 4 sore, sama jam 8 malam. Saya sampai hafal. Karena dulu zaman saya kecil radionya masih radio ini Mas. Dulu saya sampai kelas 3 SD itu nggak ada ini. Belum ada listrik ke daerah saya Mas Ari. Oke. Jadi dengerin radio itu pas kelas 3 itu masih pakai ini Mas Ari, baterai ABC yang gede kayak gitu. Tapi itu sudah kemewahan ya. Sudah kemewahan. Ya, yang ngalamin juga mungkin teman-teman kalau habis baterainya dijemur dulu gitu loh Mas. Oh iya benar. Ngalamin banget lah itu. Itu Mas, jadi sudah jadi pendengar radio dari masa SD bahkan SMP, masa sekolah saya pun juga adalah menjadi seorang pendengar radio gitu Mas. Ya, jadi ke Bandung ya sama. Ini memang sudah mendarah daging ya, berbicara di panggung, di acara radio, ya. di berbagai acara. Ya gitulah Mas Ari. Tapi sempat juga Mas, karena sesuatu yang kita suka ya, saya sempat ada di sebuah titik gini Mas. Ketika udah sering MC, jadwal siaran juga ada terus hampir tiap hari, hampir ya seminggu paling 5 hari, 4 hari siaran. Ada di satu titik kalau kita berhenti belajar tuh Mas Ari, bosen, kemudian apalagi ya stuck dan capek jadinya. Bosen, stuck dan capek.
Nah, karena kita melakukan hal yang sama terus nggak di-upgrade, sempat di satu titik saya ngerasa, aduh, ini kok membosankan sekali ya aktivitas ngomong ini. Gitu, Mas. Padahal itu Kang Purwa itu kan satu skill yang luar biasa ya. Maksudnya tidak semua orang dimudahkan punya gitu. Betul. Nah, kuncinya itu, Mas, kalau sudah merasa bosan, kita capek, tidak bergairah melakukannya, tidak ada energi melakukannya, tidak antusias. Kuncinya saya ketemu, saya kurang belajar, Mas, gitu. Oke. Jadi ya sampai sekarang belajar terus, gitu, Mas Ari. Belajar terus. Nah, ngomong-ngomong tentang belajar ya, Kang Purwa ya. Ngomong-ngomong tentang belajar. Ada ini nggak, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan buat bisa ngomong lancar di depan umum? Kalau saya sih ya masih kadang-kadang. Tapi Mas Ari kan udah sering ngisi kelas juga, bikin konten juga di YouTube kan? Iya, kalau untuk menghadapi yang kamera atau yang tidak banyak orang, itu saya cukup bisa gitu. Tapi kalau audiensnya banyak mata tertuju padamu, Mas. Iya, padamu. Itu kayak belum terlalu bisa lah. Nah, saya pengen belajar nih. Sekarang juga teman-teman yang ngedengerin ya, teman-teman yang nonton video ini, mungkin kita bisa dapat insight. Kira-kira kalau Kang Purwa ada nggak sih nasihat ataupun tips dan trik gitu? Apa yang perlu dipersiapkan atau apa yang perlu dibenerin lah gitu? Tapi kondisinya kebalikan ya, Mas Ari. Gimana? Kalau Mas Ari kan bicara di depan kamera itu oke lah, bisa, insya Allah begitu ya, luwes, bicara panjang pun bisa, sharing, bikin konten pun bisa. Kalau saya yang biasanya di depan audiens banyak, tiba-tiba ketika perlu dihadapkan dengan depan kamera, justru saya yang mengalami adaptasi untuk belajar bicara agar terbiasa di depan kamera, Mas Ari. Jadi kebalikan ya, kebalikan dari Mas Ari. Tetap ada ini ya, ada sisi buat belajar ya. Tetap, Mas, karena kan gini, biasanya kita ada energi dari audiens, energi audiens yang yang melihat kita dengan antusias, ada energi audiens yang senyum, ada audiens yang memberikan respon dari umpan yang kita berikan. Nah, ini nggak ada, Mas Ari. Coba yang bisa, coba tepuk tangan. Nggak ada tepuk tangan ini, Mas. Kita kan bicara di depan kamera gitu. Nah, itu sih jadi mungkin jadi momen di mana saya juga perlu menyesuaikan dengan hal-hal setahun inilah, Mas ya. Setahun, udah 2 tahun kayaknya ya pandemi. Setahun lebih ini ya belajar banget akhirnya dari situ. Ketika bicara di depan kamera seperti ini. Gitu, Mas. Saya ada satu yang bisa membuat teman-teman ya, orang-orang yang lebih lancar ngomong depan kamera. Apa, Mas? Gimana? Yaitu yang kita bicarakan di depan kamera itu bisa diedit. Jadi maksudnya bisa diedit gimana, Mas? Ya bisa diedit kalau lupa gitu. Saya itu sering banget kalau tag video lupa, saya diam dulu, saya garuk-garuk dulu gitu ya. Saya ngelamun dulu. Baru itu dapat itu ininya, aku mau ngomongin ini, baru ngomong lagi. Dan itu kan bisa diedit. Jadi kan ya itu ya mungkin kalau saya ya itu kalau yang saya yakini, jadi kalau di depan kamera seperti tidak ada beban ngomong salah, ngomong jelek, itu nggak ada beban karena tadi bisa diedit. Iya. Oh, berarti itu. Kalau kita mikir aja, diem aja gitu ya, Mas. Itu tips dan trik saya yang nggak kelihatan. Mungkin semua video saya itu kelihatan lancar, semua video saya kelihatan kayak pinter banget gitu ya, hafal. Padahal di balik itu ya banyak sesi ngeblanknya, diem dulu, lihat contekan, ke bawah dulu, baru ngomong lagi. Ini jadi buka dapurnya video-video Mas Ari dong. Iya. Padahal seperti itu. Betul. Balik lagi ke pertanyaan Mas Ari tadi. Gimana?
gimana caranya agar kita bisa luwes, berani, percaya diri. Sebetulnya kan, satu Mas Ari, itu apa ya, bagi saya semuanya bisa dilatih. Bagi orang yang sangat minder sekalipun untuk bicara di depan orang banyak, semuanya bisa dilatih kayak gitu. Bisa belajar insya Allah seiring berjalannya waktu. Tinggal kita tahu saja apa tujuannya kita mau berbicara di depan orang banyak. Karena kan orang berani bicara itu punya intentionnya sendiri ya Mas Ari, punya intention, punya niatnya sendiri. Apakah untuk meningkatkan karir, meningkatkan branding dirinya, apakah niatnya juga adalah untuk berbagi ilmu, karena aduh ya Allah, saya punya banyak ilmu ini, kalau dipendam sendiri aja ndak disampaikan, gimana pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kan ada juga yang gitu Mas. Balik lagi ke intentionnya apa, yang pertama gitu. Yang kedua adalah sekarang cari model. Cara yang paling cepat ya Mas ya. Cari model. Nah, ini cara yang cepatnya adalah cari model. Cari pembicara siapapun itu yang kita suka. Wah, saya suka nih. Kalau saya dulu nge-MC, model saya adalah Choky Sitohang Mas Ari. Oke, take me out ya. Ya. Hey ladies, tentu kan pilihanmu. Gitu, benar. Tapi dari Choky Sitohang itu kalau saya dulu belajar gesturnya, ketika kita pegang mic seperti apa, bahunya gimana dengan tegapnya, dan banyak hal. Termasuk pemilihan diksi pun sangat berpengaruh kalau kita udah punya model, gitu Mas Ari. Pertama cari model, lihatin aja dari A sampai Z gimana cara beliau bicara. Sebisa-bisanya pun kita dengan mirip ngikutin model kita, saya yakin kita nggak akan pernah mirip 100% dengan seseorang yang kita jadikan model. Oh, benar. Karena gimana Mas? Gimana? Karena kita kan punya identity sendiri, kita punya uniqueness sendiri. Jadi nggak akan mungkin 100% mirip sekali begitu ya dengan yang kita jadikan sebagai role model. Begitu. Jadi jangan khawatir meniru ya, Kang Purwa ya. Untuk awal-awal jangan khawatir meniru. Oke. Benar. Gitu Mas. Dan rahasia saya yang kedua adalah yang paling dekat yang saya jadikan model dari zaman dulu saya awal kecemplung ke dunia siaran dan ketemu dengan guru saya Kang Nugi Al-Afghani. Nah, beliaulah model saya Mas Ari. Dari saya belajar sekali dari cara Kang Nugi dulu nge-MC acara nikahan, nge-MC di panggung-panggung besar, di Sabuga, dimanapun itu beliau nge-MC, saya liatin, oh begini bicaranya, oh seperti ini. Saya ikutin aja Mas Ari. Bagi orang-orang yang dekat dengan saya dan Kang Nugi, pasti kalau melihat saya nge-MC itu, wah ini Kang Nugi banget gitu. Bagi saya yang ikutin jadi model, wah nggak apa-apa dong. Saya dibilang mirip sama guru saya sendiri, ya alhamdulillah, ya nggak apa-apa gitu. Berarti bagus ya. Kalau dibilang miripnya dengan model yang memang semua orang juga sepakat itu bagus sih, buat saya sih nggak masalah ya. Ini prinsip saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menghadirkan sesuatu yang beda atau lain, ya itu tidak masalah juga. Gitu Mas Ari. Model sih gitu. Model. Jadi yang pertama intention, yang kedua cari model yang mau kita tiru, yang bagus gitu ya. Iya. Betul. Dan yang ketiganya adalah banyakin jam terbang Mas. Ini mah hukum alam yang pasti lah ya. Saya yakin Mas Ari juga jago banget ngulik web apapun itu Mas ya, yang berhubungan dengan IT, dengan bisnisnya dan sebagainya kan, karena jam terbangnya terlatih dengan berbagai masalahnya, dengan berbagai kendalanya, dan juga bahkan juga tidak hanya kendalanya, tetapi dengan kemudahan-kemudahannya yang membuat kita semangat. Kalau saya sih jam terbang. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai selesai. Silahkan like dan subscribe dimanapun teman-teman mendengarkan podcast ini.